Oke, selamat pagi. Semoga sehat selalu. Pagi ini kita lanjut lagi ya yang kemarin buat yang 3D ya. Ini buat yang 3D. Kita lihat di sini dia punya bentuk berkas pencahayaannya itu XYZ ya. XYZ. Nah, seperti ini instrumennya. Dia akan melakukan inversion namanya ya, di mana akan terjadi namanya extrapolated Cartesian point ya. Ini kita lihat di sini berkas yang aslinya, kemudian dia akan menyebar ya karena dia berkasnya itu kotak ya. Nah, ini terus kemudian dia terus untuk rekonstruksi 3D itu diperlukan posisi sensor ya, untuk menggunakan scanner meregistrasi posisi sensor pada arah yang tepat tegak lurus ya. Nah, mungkin kalau lebih detailnya nanti adik-adik bisa lihat di video YouTube ya. Nah, saya kasih lihat itu namanya, linknya nanti bisa dibuka. 3D itu ya, jadi bisa kelihatan sebentar. Saya cari, saya attach nanti ya. Attach nanti videonya ya, bisa kelihatan. Ini kita akan coba nanti bagaimana mengolah condition sinyalnya di sini ya. Sini ada focal point atau titik poin ya, kemudian berkas ini masuk, dia tentu dia dari analog ya berubah ke digital. Nah, kemudian di sini ada variabel delay-nya. Nah, kelihatan ya di sini panjang gelombangnya, ada yang berkasnya kan karena serat-serat tubuh manusia itu berbeda ya cepat rambatnya. Di dalam tubuh kan kemarin sudah ada pembahasannya, kemudian nanti diolah ya digitalnya, ditambah gitu, digital addernya ditambah, di sini bisa terbentuk ya. Ini terbentuk suatu pola seperti ini ya nanti. Nah, ini untuk yang kedepannya. Sekarang udah ada yang 4G malah ya, 4G untuk ultrasonicnya nih. Jadi bisa lihat ini apa fungsi dari gel itu ya. Nah, ini menurut NFC penyinaran gelombang pada dibandingkan sudah hati-hati ya, minimal suhu 6 Celsius derajat pada titik fokus, jadi tidak boleh lebih dari, seperti yang sering saya bilang, tidak boleh lebih dari derajat Celsius tertentu yang nanti bisa merusak Higgs shock protein namanya ya. Sebenarnya tubuh manusia itu bisa produksi Higgs shock protein, jadi bisa mereparasi tubuh. Tapi kalau terlalu berlebih itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada si bayi gitu ya. Jadi ya oke, untuk yang 3D ini sudah ini ya. Kita lanjut ke materi yang lain. Nah, materi yang lain ini saya coba membahas tentang konfigurasi sistem instrumentasi ya. Nah, kenapa kita belajar sistem instrumentasi di sini? Karena sensor dan transducer itu tidak lekat gitu ya, itu tidak jauh dari alat pengukuran. Jadi kita harus memahami bagaimana konfigurasi sistem instrumentasi itu sendiri. Nah, ini sistem implementasi sendiri itu dibagi menjadi 3 ya, biasanya secara umum. Ini yang bukan ada feedback ya, forward ini ya, langsung. Jadi ada pengukuran, terus ada sensor apa yang dipakai mengukur ya. Ini fisikalnya, jadi fisikal apa yang diukur, terus ada sensor, terus ditunjukkan bentuknya seperti apa, diukur ya, kemudian dianalisis. Ini masih mekanikal ya. Ini kalau contohnya piezo ya, piezo itu sensor tekanan. Jadi kalau ditekan ada tekanan akan merubah resistansi yang ada di dalam benda ini, kemudian skalanya berubah. Skalanya inilah yang menjadi priority kita ya sebagai engineering ya. Kelihatan itu, jadi bisa tahu berapa ukurannya. Ukuran ini terhadap tekanan ini tentu ada persamaannya dan ada kesepakatan bersama ya. Misalnya kita mau nyutuin tekanan ini masuk 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo gitu ya, ada satu internasionalnya sehingga bisa dikonversi dimanapun kita berada. Misalnya kita bukan ada di Indonesia tapi pengukurannya tetap sama-sama bisa valid itu bisa digunakan.
Nah, ini untuk instrumen pengukuran sendiri ini biasanya sinyal conditioningnya seperti ini ya. Ada sensor, terus ada preamplifier, kemudian di filter, dikuatin lagi, kemudian dirubah ya sinyalnya dari analog ke digital, baru bisa diproses lagi. Sinyal conditioning sistem display digital. Nah, kalau dengan sistem transmisi, di sini ada transmisternya. Nah, transmisi ini ada yang pakai kabel, ada yang kabel gitu ya, transmisi sinyalnya. Ada yang pakai bus juga yang agak jauh gitu ya, ada proses transmisinya. Nah, gimana caranya supaya si proses transmisi ini tidak mengganggu hasil dari atau tidak mengurangi hasil dari output yang diberikan oleh input ya. Nah, itu ada teknik sendiri ya, tentu kita harus pahami juga ya. Nah, ini cuma sederhananya seperti ini. Ini setelah transmitter dia akan mencocokkan ya, signal conditioningnya mencocokkan nilai awal dan nilai akhir gitu ya. Nah, ini pakai MUX ya. MUX ini kalau lebih dari satu sensor gitu ya, kumpulin gimana bentuknya aja. MUX sistem ADC, amplifier, filter ya, amplifier, MUX digabungin semua data-data dari sensor ADC. Nah, ini untuk sistemnya linear. Kalau non linear ya belum ceritanya ya. Nah, ini ada filter instrumen yang ada ya. Nah, sistem digital dengan transmisi data misalnya sih. Sensor ini bagian instrumennya ini monitoringnya mirip-mirip kayak SCADA ya, kalau pernah ada SCADA atau HMI ya dia. Ada sensor dikuatin, kemudian transmisi, nanti transmisinya bisa kalau banyak ya. Nah, pakai MUX yang tadi yang ini, pakai MUX yang tadi, dia nanti diterima di monitoring sistem, jadi bisa kita lihat dalam bentuk yang lainnya atau dalam banyak bentuk ya. Nah, terus ini sensor PAC yang ada juga sensor digital atau analog ya. Digital atau analog yang untuk pengukuran tekanan di industri ya. Sensor, nah ini baru jadi IP controller. Nah, ini yang pakai busnya istilahnya di garis ini. Nah, baru kita bisa dapat konverternya. Ada yang mengukur menggunakan dari perubahan arus ya, karena milih ampere analog ya. Nah, jadi kita bisa lihat bentuknya gambarnya ya dulu ya. Kemudian kita ke elemen dengan pengukuran yang kita masih pendahuluan dulu ya. Yang ada amplifier ya. Kayaknya sudah ya tertutup tentang pengondisian sinyal amplifier ya, di elektronika dasar ya, bisa anggap ada sudah mengerti ini ya. Kemudian ada cara kerja penguat inverting, non inverting ya. Inverting membalik dan tidak membalik ya nih ya. Inverting ini bahasa Indonesia ini force apa, jadi kalau ada tegangan yang lemah itu dikuatin sehingga noise, ada yang juga dikuatin noise-nya ikut, itu kita butuh filter ya. Jadi kita kalau kita menguatin itu, penguatnya itu noise-nya juga ikut ya. Noise itu mungkin kalau ada yang belum lihat itu ada, kalau noise itu namanya sinyal putih ya. Sinyal putih itu bercampur, jadi sinyal putih itu bercampur, kemudian kita bisa biaskan ya. Mana contohnya kita noise, saya rasa udah tahu ya itu noise apa, tapi saya coba cari ini ya, noise itu seperti apa, carikan dulu sebentar. Sinyal putih ya, biasa kita kalau sinyal putih itu dibiaskan apa, ke prisma ya, ya. Nah, ada gambarnya sebentar saya cari. Hmm. Nah, ini. Nah, ini. Ini lihat ini ada
penguat ini biar tahu namanya noise. Ada noise ya, sinyal putih, sinyal putih. Nah, ini bentuk prisma kayak ini. Pernah ya belajar prisma itu ya. Jadi sekarang kalau kuliah selanjutnya itu aplikasi aja ya. Aplikasi bagaimana bentukannya, terus noise itu seperti apa, dan sebagainya ya. White light, nah, cahaya matahari itu kita bisa bilang white light. Kemudian kita bisa melakukan pembiasan. Nah, pembiasan itu mirip sama melihat pelangi. Jadi pelangi itu kelihatannya warna spektrumnya seperti apa. Jadi biasin ke prisma ini kita bisa lihat ya, red, green, blue, RGB-nya dan 7 warna lainnya ya. Kita bisa lihat ya. Nah, white noise itu atau sinyal putih, cahaya putih ya, kita bisa bilang. Itu kalau yang di pagi itu tadi noise yang dikuatin ya, jadi sinyalnya dikuat, tapi noise-nya juga ikut gitu ya. Kita perlu namanya filter, nah kan ada filter, kita lihat sini ada dikuatin, di filter, nah baru dikuatin lagi. Jadi kalau di filter ini yang didapetin itu sinyal yang kita inginin aja gitu, udah disaring kemudian dikuatin lagi, jadi sinyalnya sebenarnya dikuatin lagi, nah baru kita bisa lakukan pengolahan supaya hasilnya lebih baik. Itu ada permainannya. Nah, di sini ada karakteristik dari amplifier, ini sering sekali dipakai amplifier ini buat menguatkan sinyal ya. Saya coba sisipkan ya. Ini namanya amplifier infinite open loop politik ini ya. Kalau di sini sudah cukup paham ya, karena pernah ya, ini press ada yang perlu dikuatin, sinyal penguat, sinyal penguat macam apa ini ya. Nah, ini ada bisa coba nih untuk yang non-inverting, yang inverting kembali ya. Balik bedanya di mana Pak? Bedanya kita sama ada bentuk rangkaian ya. Itu rangkaiannya. Ya, bentuk rangkaiannya yang plus ini di ground, yang minus ini di groundnya beda. Gitu ya. Seperti sama dan inverting. Sini pakai apa Pak? Nah, nanti kita coba aplikasiin ya. Fungsinya itu di mana gitu. Ya, instrumentasi pengukuran ya. Saya tidak terlalu bahas terlalu dalam ini. Terus, nah ini ya, ini aja nih. Ini di sini ada namanya filter ya, ada filter tapis rendah, ada filter tapis tinggi ya, biar tidak kita ke elektronika sekali ya. Ini cuma skip aja ya di sini. Nah ini lepas filter aja di sini. Tadi di sini model penguat ya, bentuk penguat tadi. Ini ada bentuk penguat. Di sini ada filternya ya, namanya low pass filter, high pass filter. Jadi kalau filter ini sinyal yang di bawah, yang noise yang di bawah, terutama noise di bawah itu dibuang. Jadi kalau yang high filter yang sinyal yang mengganggu ke atas itu dibuang gitu ya. Waktu itu modelnya kayak gitu. Jadi kita bisa dapat sinyal aslinya tuh seperti apa. Pengisian sinyal. Nah, kita harus cari berapa lot ini. Visible lah kita bisa bilang. Nah, di sini ya, multiplexnya mirip-mirip. Kalau aplikasinya sendiri, multiplex ini mirip-mirip seperti ini ya, multiplexing. Jadi kalau ini ada proses pengakusisian data. Ini ada multiplexer sini. Jadi kalau ini misalnya ini objek ya, mungkin pernah ya saya jelasin ini ada objek. Misalnya kita mau tahu bentuknya nih, biasa kalau mau tahu tampak lintang sesuatu tomografi ya, harus dapat kita bahas. Ini memberikan sinyal, terus ada sumber arus, ada buffer, PCC di sini sebagai sumber ya, nanti di multiplexer. Nah ini kan gilir-giliran ya, 1, 2, 3, 4 ya, yang dikontrol secara microcontroller ya. Nah kemudian nanti dibalikinnya sinyalnya jadi yang ini kan yang digital, kemudian dia di multiplexer lagi jadi analog, jadi bisa kelihatan sumbernya itu dari mana. Itu satu dia akan dapat nilai satu lagi gitu ya.
berkasnya, kemudian dikuatin ke ADC 12 bit, dan baru kita bisa tampilkan ini ya, untuk opsi multiplexer sendiri ya. Nah ini ya yang multiplexer yang aplikasinya itu di mana gitu ya, jadi kelihatan untuk mencitrakan sesuatu gitu ya, mencitrakan semua. Misalnya adik-adik mau tahu yang sedang saya kerjain itu sedang mau saya kerjain ya, misalnya kita mau tahu untuk mutiara ya, mutiara air laut gitu kan, air laut sama air tawar biar nggak kena tipu. Nah bisa kita pakai ini aplikasinya gitu kan. Jadi nanti kelihatan berapa bentuk ketebalannya di sini. Nah, atau bisa mau tahu berapa kadar emas itu masih saya kerjain ya. Belum ada hasil yang saya bisa tunjukkan. Jadi kalau kadar emas bisa berapa karat gitu kan. Sebenarnya ada metode lain juga kan kalau mau ukur karat dari berat sendiri, tapi kita kan nggak tahu sih emas itu emas murni apa enggak. Jadi kalau kita yang orang awam itu bisa tahu ya. Jadi kita mau tahu mutiara itu bentuk apa namanya, kepadatan yang asli itu seperti apa biasanya gitu, itu kualitas suatu mutiara itu. Nah, kita bisa coba pakai ini ya, kuliah ini ya, kita bisa tahu oh ini bentuknya kayak gini. Cuman kalau mutiara air laut lumayan harganya ya, setara dengan emas harganya. Jadi penelitian yang menarik. Nah, ini aplikasinya untuk multiplexing ini seperti apa, itu pemrosesan sinyal ini ya. Jadi adik-adik kita tahu ini kuliah ini dipakai di mana. Salah satu aplikasi. Ini sih sederhana ya, ini adik biasa, anak digital. Kalau LSD, MSD kayaknya adik sudah pernah ya diajarin sama kuliahnya Pak Raka kalau nggak salah. Jadi mungkin ini saya skip ini, karena adik sudah mengerti biar nggak ngulang lagi. Elemen dunia instrumentasi analog ya, ada implementasi analog ya, sedikit aja ini mungkin instrumentasi analog menjadi berubah, yang analog menjadi besaran fisika, karena kan kita mencari besaran fisika ya, ada tujuh besaran fisika yang itu ada di jarum analog masih awal-awal kan sudah berubah jadi bentuk digital ya. Kenapa bentuk digital? Supaya kita bisa tahu koma-komanya itu seperti apa. Nanti kalau yang analog ini kita kan nggak tahu ya koma-komanya seperti apa gitu, jadi lebih detail gitu. Bahannya untuk analog ini yang sering kita ketemu nih, meter, voltmeter, ohmmeter dan sebagainya udah berbentuk ya. Aplikasinya buat gimana nih Pak? Tekanan ini banyak, satu buat ini timbangan digital. Terus yang kedua kalau mau coba sistem freezer ya, freezer. Jadi kalau mau tahu ada yang stroke itu, kekuatan orang stroke itu tangannya itu, nah jadi kita bisa tahu ya genggamannya itu seperti apa ya, karena pernah saya nyoba ya, pakai sensor tekanannya setinggi itu, kita coba berapa tekanannya, jadi kita bisa tahu sih pasien itu mengalami sehari itu mengalami perubahan seperti apa gitu fisiknya. Nah, seperti itu yang kita artinya. Ini juga bisa dipakai lebih menarik untuk mengukur ketinggian pesawat terbang ya. Ini ada sensor tekanan ya, jadi tekanan yang ada di atas lebih dari 1 kilo itu berbeda ya dengan tekanan yang di bawah ya. Kita ini kan berada di tekanan, anggaplah kita 0 ya, anggaplah tekanan itu kalau ke atas atau ke bawah itu terdapat tekanan ya. Nah, tekanan itu yang akan dirubah menjadi bagaimana pesawat itu bisa bertahan ya, tahan di atas udara. Nah, jadi si pilot itu tidak sembarang terbang ya. Dia punya tekanan atmosfer berapa, harus bisa lewat dan supaya kita tetap bisa bernapas di dalam pesawat, nggak pusing gitu kan. Nah, karena ada teman-teman atau adik-adik yang kalau naik pesawat tuh pusing pada ketinggian berapa kilo di atas permukaan laut, itu pilot tidak menyesuaikan yang ada aturannya sendiri, dia harus terbang sedikit ketinggian berapa ya. Ada indikator ya. Ini air speed, ini kecepatan angin ya, ini ada kecepatan angin, dia nanti tahu bagaimana kecepatannya. Itu juga awalnya dari berbentuk ya,
Jadi kalau ada yang lewat, dia dirubah jadi tekanan, dan jadi tekanan itu bisa kita tahu berapa kecepatannya. Nah, ini permainan magnet moving ada juga nih ya, yang di voltmeter ya, kalau pernah bongkar yang masih digital ya, yang masih analog nih. Coil ya di dalamnya. Ada pernah buka karena ini persamaan yang dipakai permainan coil ya, jadi mengukur torsinya berapa ya, berapa torsinya ya, torsi ya, dirubah jadi magnet ya di sini. Ada persamaannya yang mungkin nggak terlalu fokusin ya, itu karena kuliahnya tentang sensor, jadi bisnis yang mau menekankan gimana bentuk-bentuk sensor itu, ada sensitivitas, current sensitivity, ada voltage sensitivity, persamaannya. Jadi kita mau tahu sensitivitas itu bagaimana ya. Contohnya saya aplikasi ada yang dari ini. Kalau meter yang bisa meter atau voltmeter ya, kalau mau ketahui ya, sensor arus kita bisa tahu sensor arus ya. Tinggal baca ya, ini sederhana ya, saya rasa nanti sampai sini dulu. 37 ya, bisa saya lanjutkan lagi. Saya coba cari aplikasinya untuk apa ya, biasanya kalau aplikasinya yang lain atau yang banyak bisa kita temuin gitu ya di keseharian, adik-adik bisa masih belajarnya bisa nambah ya. Nanti saya akan tambah aplikasi itu, kita coba di Proteus itu bagaimana, dan keluarannya bisa lebih paham ya, yang dulu ya. Selamat pagi,